Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan baca Injil Matius pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama gali kebenaran yang terdapat dalam bacaan kita hari ini. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid ketika itu dan juga kepada kita semua, agar kehidupan kita benar-benar semakin berkenan di hati Bapa di sorga. Bapak Ibu, membawa persembahan di atas mezbah, tentunya ini terkait dengan sebuah upacara ibadah. Upacara korban seperti korban penghapus dosa yang menjadi tata cara ibadah penting umat Tuhan dalam Alkitab adalah untuk membereskan dosa. Sedangkan persembahan adalah sarana bagi umat Tuhan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, membawa persembahan di atas mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah adalah sejenis perabot yang terletak di pelataran luar bait suci, yang berguna untuk meletakkan korban persembahan dalam upacara ibadah yang dilakukan umat Tuhan ketika itu, dalam tata cara ibadah perjanjian lama tentunya. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitabnya. Di antaranya tertulis dalam Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 64, lalu Imamat 1 ayat 9, ayat 12, juga ayat 17. Bapak Ibu terkasih, dalam mengumumkan hukum kerajaan sorga, Tuhan Yesus menyebutkan dua hal, yaitu dalam bacaan kita hari ini tentunya. Dua hal itu adalah persembahan dan mezbah yang berlaku dalam tata cara upacara ibadah perjanjian lama. Karena ketika itu Tuhan Yesus melayani di bumi sebagai manusia pada masa peralihan dari hukum ritual perjanjian lama menjadi tata cara ibadah perjanjian baru yang belum berakhir, karena Tuhan Yesus belum menyelesaikan tugas kemesiasannya. Jadi masih terkait dengan perjanjian lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kedatangan Tuhan Yesus adalah melengkapi atau menggenapi hukum perjanjian lama. Oleh karena itu Tuhan Yesus masih bicara tentang mezbah. Dalam keempat Injil, sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan memperlakukan para muridnya sebagai orang Yahudi yang harus menjalankan tata cara ibadah perjanjian lama, yaitu berdasarkan Taurat Musa. Sedangkan secara rohani, dalam kehidupan batiniah mereka, Tuhan menuntun para murid untuk dapat hidup sebagai kaum perjanjian baru, karena para murid sudah menemukan Sang Mesias itu sendiri, yaitu dengan maksud sebagai bahan penyusun gereja yang kemudian hari hidup berdasarkan aturan kerajaan Allah umat perjanjian baru dengan norma kehidupan yang disempurnakan.
disempurnakan karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya. Semua tuntutan perjanjian lama atau Taurat perjanjian lama. Dalam tata cara kehidupan umat Tuhan perjanjian baru, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan membawa persembahan kita kepadanya, kita dituntut untuk hidup bersih terhadap Tuhan dengan kekudusan yang sempurna. Kalimat dalam Matius 5 ayat 23 yang berbunyi, sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, menunjuk pada suatu masalah di antara kita dan sesama kita yang menimbulkan kesalahan atau kegusaran sehingga mengganggu damai sejahtera di dalam nurani kita. Maka kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus benar-benar berjuang untuk menjaga kemurnian batin kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan juga dalam doa Bapa kami ketika kita meminta ampun kepada Bapa di sorga atas dosa-dosa kita, kita juga harus terlebih dahulu mengampuni saudara-saudari kita yang mungkin bermasalah dengan kita. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kalimat, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu terkasih, agar persekutuan kita dengan Tuhan terjalin dengan baik dan ibadah kita kepadanya menjadi berkenan, kita harus berdamai dahulu dengan saudara kita ketika terdapat kesalahan atau ganjalan di dalam hati kita. Kita harus berdamai dengan semua orang, termasuk dengan orang-orang yang mungkin saja memusuhi kita. Kita harus melepaskan pengampunan. Terlebih kepada anggota keluarga kita sendiri yang tinggal serumah dengan kita, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, dan lain sebagainya. Kita harus berdamai dahulu ketika kedapatan sesuatu yang merusak damai sejahtera kita terkait dengan orang lain. Agar ingatan kita terhadap kesalahan tersebut disingkirkan dan nurani kita terbebas dari perasaan bersalah. Seperti apa yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 22 berikut ini. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tuhan Yesus Sang Raja Sorga menghendaki kita agar kehidupan kita benar-benar bersih dari perasaan bersalah dan menjadi persembahan yang harum serta memuliakan nama Tuhan. Ingat apa yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian, Bapak Ibu terkasih, renungan kita hari ini. Mari kita belajar untuk hidup dengan nurani yang kudus. Kita belajar membangun persekutuan dengan Tuhan, dimulai dengan hidup damai dengan sesama kita. Ketika nurani kita bersih, pikiran, perasaan kita dipenuhi dengan damai sejahtera, kita akan dilayakkan untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Apapun persembahan itu. Baik itu persembahan berupa harta benda, pujian penyembahan, yang lebih dari itu adalah seluruh hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Kehidupan damai dengan sesama membawa
persekutuan kita dengan Tuhan menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.